salah satu komisioner Komnas Perempuan, ada Ibu Rumina dari Forum Keluarga Korban Mei 98, ada Yanti dari Kontras, Ibu Erwin dan kawan-kawan yang lain dari Paguyuban, ada Suma, ada dari Kohi, dan pokoknya ada banyak teman-teman lain yang juga akan membantu menjawabkan yang memaparkan peristiwa ini. Saya mau mengambil sebetulnya informasi yang berangkat dari laporan Tim Gabungan Pencari Fakta peristiwa 13-15 Mei 98. Laporan ini telah diberikan kepada pemerintah Indonesia tidak lama setelah peristiwa itu terjadi. TGPF Mei 98 sendiri itu dibentuk pada bulan Juli 98 atas desakan masyarakat sipil, tapi juga berdasarkan surat keputusan bersama 6 institusi negara, termasuk Kejaksaan Agung, Kementerian Dalam Negeri, Panglima Keamanan waktu itu masih bergabung bersama, kemudian Menteri Urusan Peranan Wanita, waktu itu masih zaman sebelum terganti nama kementeriannya, dan Kementerian Sosial. Dari hasil pemantauan dan pencarian fakta yang dilakukan oleh TGPF Mei 98, kita tahu bahwa peristiwa kerusuhan yang terjadi pada tanggal 13 sampai 15 Mei di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya ini tidak boleh dilepaskan dari peristiwa-peristiwa pelanggaran hak asasi manusia lain yang terjadi sebelum peristiwa itu. Jadi ini termasuk kasus-kasus penghilangan paksa atau penculikan yang dilakukan dalam operasi intelijen, termasuk juga penembakan yang diarahkan kepada mahasiswa, khususnya kepada rekan-rekan kita di Satria yang terjadi pada tanggal 12 Mei 98, 13 tahun yang lalu. Kita tahu bahwa jelang peristiwa kerusuhan Mei 98 juga terjadi krisis ekonomi yang menghantam Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya, tapi pada saat yang bersamaan terjadi krisis kepemimpinan nasional. Jadi seluruh peristiwa yang nanti akan dipaparkan ini betul-betul menjadi tonggak berdirinya proses reformasi yang ada di Indonesia. Karena setelah peristiwa itu, baru beberapa hari kemudian Presiden Soeharto yang telah memimpin Orde Baru sebagai rejim otoriter yang kita kenal selama 32 tahun mengundurkan diri. Hasil dari temuan Tim Gabungan Pencari Fakta menunjukkan bahwa kerusuhan ini yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota besar lainnya memiliki 3 pola yang saling bertautan. Memang ada yang sporadis, tapi lebih banyak dan dalam skala yang lebih besar adalah kerusuhan atau peristiwa-peristiwa seputar kerusuhan yang disengaja, sekalipun ada missing link untuk membuktikan bagaimana pergumulan elit politik dengan aras massa. Tapi TGPF cukup punya bukti untuk sampai menyimpulkan bahwa ada rencana yang menyebabkan kerusuhan ini bisa terjadi dalam waktu yang serentak dan di beberapa wilayah. Nah, jumlah pasti dari korban kerusuhan ini sampai sekarang tidak dapat dilakukan karena memang angkanya berbeda-beda dan tidak juga lepas dari memang cara pendataan pada masa itu. Jadi misalnya lembaga masyarakat seperti Tim Relawan untuk Kemanusiaan punya angka yang berbeda dengan yang dikumpulkan oleh kepolisian misalnya. Tapi real, orang yang meninggal ada, orang yang luka-luka ada, orang yang kehilangan harta bendanya ada. Orang-orang yang kehilangan pekerjaannya akibat dari peristiwa itu pun banyak. Tim TGPF secara khusus mengatakan bahwa harus dipastikan stigma terhadap orang-orang yang terbakar atau dibakar di dalam gedung itu tidak boleh dikembangkan. Karena banyak orang yang menganggap bahwa mereka adalah penjara. Padahal banyak sekali bukti-bukti yang dikumpulkan bahwa mereka ini memang diajak masuk ke dalam gedung sebelum akhirnya terbakar di sana. Selain itu juga TGPF telah memverifikasi 85 kasus kekerasan seksual. 52 diantaranya adalah perkosaan. Sebagian banyak dari perkosaan ini dilakukan oleh berkelompok dalam waktu yang bersamaan. Ya. Dan sebagian banyak dari
korbannya memang etnis Tionghoa, karena sasaran dari kerusuhan Mei 98 adalah memang komunitas Tionghoa. Bahwa sampai sekarang belum ada korban yang bersedia untuk memberikan kesaksiannya di depan publik, itu harus bisa dipahami sebagai justru keterbatasan dari sistem hukum yang ada. Karena proses hukum dan pendekatan hukum positif yang ada di Indonesia pada saat ini tidak memungkinkan korban untuk bisa mendapatkan keadilan, baik itu dari definisi hukumnya maupun proses-proses pembuktiannya. Nah, TGPF sendiri juga sudah mengatakan bahwa ini memang akan menimbulkan kontroversi besar. Tapi upaya untuk mengingkari keberadaan korban sebetulnya tidak akan membantu apapun dari proses meraih keadilan itu sendiri. Selama 10 tahun, Komnas Perempuan mengikuti perkembangan dari situasi ini dan kemudian membuat laporannya. Mungkin beberapa dari teman-teman masih ingat ya, 2 tahun yang lalu kita mendiskusikan ini. Korban pun masih tetap banyak yang memilih untuk bungkam, khususnya korban kekerasan seksual. Karena tidak saja dari hambatan-hambatan hukum itu, ada juga hambatan-hambatan budayanya. Aib, malu, merasa itu menjadi karma dari keluarganya karena mengalami tindak perkosaan. Dan juga bahwa memang ada sejarah yang terus-menerus berulang, serangan-serangan kepada etnis Tionghoa, dan juga perkembangan politisasi identitas, pemaksaan kehendak mayoritas yang menyebabkan banyak pihak merasa bahwa isu ini tidak ditangani dengan serius. Dari hasil diskusi dengan komunitas korban ini, kami di Komnas Perempuan kemudian merasa yakin bahwa sementara upaya hukum harus terus kita lakukan, upaya untuk mengingat peristiwa Mei 98 adalah sama pentingnya. Dan upaya itu harus dilakukan secara sistematik dengan cara mengintegrasikannya ke dalam pendidikan sejarah nasional. Kita tahu bahwa kalau kawan-kawan menyimak kurikulum sejarah nasional yang ada, memang ada mata pelajaran sejarah dan juga tentang kewarganegaraan, dan ada satu sesi tentang reformasi. Tapi dijelaskan dengan cepat. Reformasi, ada demonstrasi mahasiswa, Orde Baru tumbang, kita masuk deh era reformasi gitu. Padahal seluruh tadi peristiwa kerusuhannya menjadi latar belakang yang sangat penting. Kalau menggunakan bahasa TGPF adalah tragedi yang menjadi aib bagi martabat manusia, negara dan bangsa Indonesia, dan karena itu sungguh-sungguh harus diingat agar kita bisa memastikan peristiwa yang sama tidak lagi berulang di masa mendatang. Nah, upaya integrasi inilah yang kemudian dilakukan oleh Komnas Perempuan bekerjasama dengan guru-guru sejarah. Kita berharap bisa melakukannya pada tanggal 15 Mei nanti dalam rangka peringatan Mei 98. Tapi juga ada berbagai upaya-upaya atau inisiatif-inisiatif yang sudah dilakukan oleh komunitas korban yang perlu menjadi bagian yang kita integrasikan di dalam mempelajari sejarah nasional. Salah satunya adalah upaya-upaya yang dikembangkan oleh Paguyuban Korban dan juga oleh Forum Keluarga Korban Mei 98. Saya akan memberikan kesempatan kepada kawan Yati untuk memaparkan sedikit tentang hambatan hukum dalam advokasi HAM sebelum saya memberikan kesempatan kepada Ibu Lumina untuk juga memaparkan inisiatif-inisiatif yang sudah dikembangkan oleh keluarga korban. Ya, saya persilahkan.